Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Dodo, nomor NIK 22021901118. Izinkan memaparkan sedikit tentang penggadaian. Sejarah penggadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara atau PN sejak 1 Januari 1961. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Dan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan perusahaan umum atau Perum. Kemudian pada tahun 2011 perubahan status kembali terjadi, yakni dari Perum menjadi perseroan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2011 yang ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2011. Namun demikian, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan kepada pejabat berwenang, yaitu pada 1 April 2012. Secara umum, usaha gadai diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Ciri-ciri penggadaian adalah: 1. Terdapatnya barang-barang yang digadaikan. 2. Nilai jumlah tanggungan barang yang digadaikan. 3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Fungsi penggadaian yaitu: 1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi penggadaian maupun masyarakat. 3. Pengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. 4. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana penggadaian. 5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan penggadaian. Penggadaian bisa diartikan menjadi dua versi, yaitu 1. Penggadaian konvensional, 2. Penggadaian syariah. Penggadaian konvensional adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang-orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya, dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Tugas pokok penggadaian: 1. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan penggadaian atas dasar materi. 2. Memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non-formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Jenis barang-barang yang bisa digadaikan biasanya: 1. Barang-barang elektronik meliputi laptop, TV, radio, kulkas, dan lain sebagainya. 2. Kendaraan yang beroda 2 itu sepeda motor, dan ada juga kendaraan beroda 4 yaitu mobil. 3. Barang-barang rumah tangga. 4. Mesin itu bisa mesin jahit, mesin motor, ataupun mesin kapal. 5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham,
obligasi maupun surat-surat berharga lainnya. Tujuan penggadaian biasanya adalah satu, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan sangat mudah. Dua, untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimilikinya, penggadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang tersebut. Tiga, menyediakan jasa pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya. Empat, menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman dan dasar hukum gadai. 5. Memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan. Manfaat penggadaian ada dua, yaitu bagi nasabah dan bagi perusahaan penggadai tersebut. Bagi nasabah, manfaatnya adalah satu, ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat. Dua, penaksiran nilai-nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Tiga, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya bagi perusahaan penggadaian. Manfaat bagi perusahaan penggadaian adalah satu, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayar oleh peminjam dana. Dua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang ditawarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum penggadaian. Tiga, pelaksanaan misi perum penggadaian sebagai salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan. Keuntungan usaha gadai. Satu, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Dua, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen memenuhinya. Tiga, pihak penggadai tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Kelemahan penggadaian. Satu, modal sewa atau sewa modal penggadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. Dua, barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke penggadaian sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan. Dan yang ketiga, jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Produk penggadaian itu terbagi beberapa produk yang bisa saya sebutkan adalah satu, produk KCA, kredit cepat dan aman. Satu itu. Dua, produk Krasida, kredit dengan sistem gadai. Yang ketiga, produk kreasi, kredit angsuran sistem fidusia. Tiga, produk Krista atau kredit angsuran rumah tangga. Berikutnya yang kelima adalah produk Kremada atau kredit perumahan rakyat. Yang keenam, produk Kagum, kredit aneka guna untuk umum. Berikutnya adalah produk KTJG. KTJG itu adalah kredit tunda jual gabah. Biasanya itu dulu kalau zaman petani lama itu ijon, sistem ijon itu. Lanjutnya adalah produk mulia. Sumber dana penggadaian itu untuk memenuhi kebutuhan dananya, perum penggadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut. Satu, modal sendiri. Kedua, penyertaan modal pemerintah. Tiga, pinjaman jangka pendek dari perbankan.
4 pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia. 4 dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Mekanisme kerja penggadaian konvensional. Cara kerja penggadaian yang konvensional ini adalah dengan cara orang yang perlu uang datang ke tempat penggadaian. Mereka akan menyerahkan barang yang akan digadaikan. Barang yang akan digadaikan ini akan ditaksir oleh petugas dan nilai taksirnya akan diberikan dalam bentuk uang, sehingga orang yang memerlukan uang itu akan menerima sejumlah uang sesuai dengan nilai taksiran barang yang digadaikan. Mereka biasanya menggadaikan barang-barang selama 4 atau mungkin sampai 6 bulan sesuai yang disepakati, tetapi biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Jadi biasanya kegunaan ini agak berbeda dari bank yang biasa 2-3 tahun bisa lebih. Ini kegunaannya yang mendesak aja. Berikutnya adalah poin kedua, penggadaian syariah. Jadi penggadaian syariah ini akan menjadikan suatu barang yang mempunyai pandangan syara sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari orang tersebut. Poin keduanya, dalam penggadaian syariah atau rahan terdapat beberapa istilah. Jadi orang yang menyerahkan barang gadai disebut rahin. Orang yang menerima barang gadai disebut mutahin. Dan barang yang digadaikan yaitu marhun. Dasar hukum rahan adalah Al-Quran, hadis, dan ijma. Rukun dan syarat rahin yaitu ada 2, yaitu rukunnya rahin sendiri, yaitu 1 lafal ijab dan qabul, 2 orang yang berahad, 3 harta yang dijadikan anggunan, 4 hutang. Sedangkan syarat rahannya adalah 1 cakap bertindak hukum, ucapan atau lafal yang dibarengi dengan syarat tertentu, 3 syarat marhun bin hutang, gitu kan. Lanjut adalah beberapa hal yang menjadi syarat marhun, artinya barang yang dijadikan anggunan. Lanjutnya adalah barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Operasional penggadaian syariah. Sistem implementasi penggadaian syariah hampir sama dengan penggadaian konvensional, yaitu penggadaian syariah menyalurkan uang pinjaman dengan barang jaminan yang bergerak. Teknik transaksi rahannya ada 2, itu 1 ahad rahan, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Sedangkan ahad ijarahnya yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atas jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Mekanisme kerja pada penggadaian syariah yaitu pertama, apabila ada orang yang membutuhkan uang dan mereka datang ke penggadaian syariah, maka secara teknis akan dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan. Kemudian setelah dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan, orang tersebut akan mendapatkan jumlah dana sesuai dengan nilai taksiran tersebut. Sampai ini masih sama dengan penggadaian konvensional, di mana terjadi proses pinjam meminjam uang. Bedanya penggadaian konvensional dikenakan bunga yang bisa disebut jasa uang, sedangkan syariah mereka tidak bisa mengenakan bunga atau jasa uang. Lalu dari mana penggadaian syariah mendapatkan keuntungan jika mereka tidak mengenakan bunga atau tadi yang kita sebut dengan jasa uang? Barang yang digadaikan tersebut harus dititipkan. Tempat penitipan inilah yang
yang dibayar jasanya. Jadi ada jasa penitipan barang. Jasa penitipan ini tidak serta-merta dialihkan dari persentase tertentu, tapi ia dikaitkan dengan suatu rantai tertentu. Misalnya kalau barangnya sekian gram sampai sekian gram, biayanya penitipan sekian gitu kan. Sehingga yang terjadi di penggadaian syariah ini, nasabah dikenakan charge berupa biaya tempat penitipan. Jadi mereka membayar biaya sewa penitipan, bukan bunga. Kendala program penggadaian syariah ini adalah ada kira-kira mungkin 4 lah ya. Jadi 1, penggadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. 2, masalah kurang familiar dengan produk arahan di lembaga keuangan syariah. 3, kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum akomodatif terhadap sesuatunya barang itu. Lanjut ke 4, keberadaan penggadaian syariah kurang populer di masyarakat. Bedanya penggadaian konvensional dengan penggadaian syariah, yaitu penggadaian konvensional 1, didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Sedangkan di bagian sana didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 2000 dan hukum agama Islam. Jadi ada tambahan hukum di agama Islamnya. Poin keduanya, biaya administrasi di konvensional, biaya administrasi berdasarkan prosentase berdasarkan golongan barang. Tapi kalau di syariah, biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang. Poin berikutnya, di konvensional, bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian, barang gadai dilelang kepada masyarakat. Tapi di bagian di penggadaian syariah, bila mana lama pengambilan pinjaman lebih dari ahad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat. Jadi dilelang dan dijual. Poin berikutnya yang di konvensional adalah sewa modal dihitung dengan prosentase kali uang pinjaman atau UP. Sedangkan di syariah, jasa simpan dihitung dengan konstanta dan kali taksiran. Di dalam konvensional, poin berikutnya, maksimal jangka waktu 4 bulan. Di syariah, jasa simpan dihitung dengan konstanta kali taksiran. Maksimal jangka 3 bulan. Jadi sebulan ya. Uang kelebihan atau UK hasil lelang uang pinjaman, biaya sewa dan biaya lelang, itu di konvensional. Kalau di syariah, uang kelebihan UK hasil penjualan dan uang pinjamannya plus penitipan barang biaya penjualan. Jadi ada lelang dan biaya penjualan. Selanjutnya, bila dalam konvensional, bila dalam suatu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi hak milik penggadaian. Tapi di syariah, bila mana 1 tahun uang kelebihan tidak diambil, maka diserahkan ke lembaga ZIS. Berikutnya, 1 hari dihitung 15 hari. Jika di syariah, 1 hari dihitung 5 hari. Perbedaannya itu, dan selanjutnya. Perbedaan penggadaian dan bank. Penggadaian yaitu 1, prosedur pemberian dana mudah dan cepat dan tidak berbelit, yaitu penggadaian. Poin keduanya, untuk masyarakat yang meminjam dana kecil, penggadaian merambah ke kalangan masyarakat atas. 3-nya, dengan menjamin jaminan barang sehari-hari seperti emas dan barang elektronik lainnya bisa. Bunga rendah dan sesuai dengan kesepakatan. Poin berikutnya, bila tidak bisa dibayar, barang digadaikan akan disita dan dilelang. Jika di dalam bank itu prosedurnya sulit dan lama, itulah yang jadi orang lebih cenderung untuk penggadaian. Poin keduanya, hanya meminjam sebesar ya dan terpercaya. Jadi dibatasi sesuai dengan taksiran dari bank ya, bisa melihat kapasitas kita, mungkin begitu. Mungkin dilihat dari biodata penghasilan ataupun apa begitu kan. Poin ketiganya, barang jaminan bernilai tinggi karena pinjaman dalam jumlah besar, bisa jumlah besar lebih dari di penggadaian.
bunga besar dan berfluktuasi. Selanjutnya, bila tidak membayar, didatangi debt collector sebelum diusut ke pengadilan. Lebih ekstrim ternyata. Nah, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.